kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Hai, welcome back. Sebentar, ada Ihsan. Ini ada yang izin nih, telat. Tapi kita tetap lanjut aja ya. We'll just keep on moving with this lesson still about the sequencing. Di pertemuan yang lalu kalian sudah belajar, Waalaikumsalam Ihsan, sequencing words atau transition words. Contohnya pertama, apa ya pertama kemarin? Kita pakai kata apa pertama nih? Pakai angka ordinal. First, good. Pakai first. Kalau kedua pakai angka ordinal. Ini namanya angka ordinal. Kedua, second. Ketiga, third, well done. And so on. Ini namanya angka ordinal. Bisa dipakai sebagai transition words untuk menunjukkan urutan. Urutan pertama, kedua, ketiga. Terus kita boleh pakai transition word yang kemudian depannya N. Apa ya? Kemudian depannya N. N-E. Mirip dengan di yes, next. Mirip dengan di sebelah, preposition of place. Tapi kalau di sebelah, di samping, kita bilangnya next to. Kalau transition words, kita bilangnya next aja, kemudian. Lalu, depannya TH. Dan kalau bilang dan lalu atau dan kemudian berarti depannya tambahin N. And then good. Sesudah itu F. Yes. After that. Ada satu lagi nih. Sesudah itu. Depannya after juga. Afterward. Yes, excellent work Bilal. Afterwards. Pengucapannya boleh nggak pakai S. Penulisannya juga boleh nggak pakai S. Kalau American English nih biasanya nggak pakai nih. Afterward. Tapi Miss Julia senengnya pakainya yang standarnya yang ada S-nya. Afterwards. Bunyinya juga ada S-nya. Terakhir depannya FI. Finally. Yes, finally L-nya 2. Atau terakhir pakai depannya LA. Last. Last. Excellent work. Masih ingat rupanya. Oke, kalau gitu kita mau langsung nih ke latihan dulu. Nah, kita kemarin udah latihannya yang gampang nih. Sekarang kalian disuruh mengarang menggunakan kalimat. Kita buat kalimatnya. But first, you have to put the pictures in order. Kalian harus urutin dulu nih. Gambarnya yang mana duluan. Sebentar, kecilin dikit ya. Biar kelihatan. Nah, oke, jadi ini ada gambar ke-1, kedua, ketiga. But there are in random order. Ini urutannya nggak bener nih, berantakan. Diurutin dulu, baru nanti kita buat instruksinya. Give instructions on how to cuci piring bahasa Inggrisnya apa yo? Siapa yang tahu? Does anybody know? Ada 2. Washing dishes. Wash the dishes, betul. Satu lagi. Depannya D. Belakangnya sama, the dishes, betul. 2 huruf. Depannya D. 2 huruf. Depannya D. The dishes. Do the dishes. Betul. Jadi bahasa Inggrisnya cuci piring. Wash the dishes. Bukan wash the plates. Nanti kalau dibilang wash the plates. Pas disuruh sama mama umpama. Wawa, could you help me wash the plates? Sama Wawa dicuci platesnya doang, piringnya doang. Kan tadi mama nyuruhnya wash the plates, cuci piring doang. Sendok, garpu, gelasnya ditinggalin. Wash the dishes ya semua, sendok, garpu, piring, mangkok, dan kawan-kawan. Oke, kita urutin dulu. Miss Juliar panggil
sesuai dengan nomor urut dari where is number one? Kok Miss hilang? Oh, Hamzah. Ayo, yes, Hamzah. Which picture goes first? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kecilin dulu ya, biar kelihatan dulu urutannya. Nah, which picture goes first? Hamzah. Picture one, picture two, picture three. Picture 2. Picture two, good. Which picture goes second? Yang kedua urutannya yang mana? Picture one or picture three? Picture 1. Well done. Berarti yang terakhir picture three, good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, Mijar kasih nomor dulu ya. Ada baby number, pas banget number 7. And Zafran number 8. Kok pas sih? Yes, udah pas. Alright. Sekarang kita masih sama ya, masih Hamzah. Kita buat perintahnya yang number 1 dulu, Hamzah. Miss Jular pakai bantuin bahasa Indonesianya. Kita pakai Hamzah pakaiin bahasa Inggrisnya. Pertamanya apa pertama? Pertama First. first, good. Kita tulis ini ya. First, penulisannya jangan lupa. First pakaiin koma. Nggak boleh ketinggalan tanda komanya. Taruh piring kotor ke dalam bak cuci piring. Taruh bahasa Inggrisnya depannya P, 3 huruf. 3 huruf depannya P, belakangnya T. P, titik, T. Apa yo? Put. Yes, betul. Put. Tadi piring kotor. The plate. Dirty. The dirty plate. Gambarnya nggak cuma plates doang. Tadi apa? Dish. Dishes. Yes, dishes. Ke dalam kita pakai into. Kalau in itu artinya di dalam. Into ke dalam bak cuci piring. Bak cuci piring apa yo? Depannya S. S belakangnya NK. Sink. Yes, good job. Into the sink, titik. Jangan lupa tanda baca. Great. Kita lanjut. Sekarang urutan kedua. Sebentar. Salah naruh ya. Miss Julia, tunggu. 7 Ihsan. Oh iya, benar. Berarti baby number 8. Salah, nomor 7 nya udah ada Ihsan. And tadi 7-nya ya sudah. 7, 8, 8-nya berarti Zafran number 9. Thank you for letting me know, Salim. Okay, back to the exercise. Sekarang nomor 2, Bilal. Miss Juliar bahasa Indonesianya, Bilal bahasa Inggrisnya. Kita lihat gambarnya. Kemudiannya mau pakai apa, Bilal? Kemudian atau lalu bebas. Mau pakai depannya N apa depannya T? TH. Suaranya belum keluar, Bilal. Then boleh, good. Pinter then-nya, bacanya betul. Then kasih koma. Lalu cuci piring-piringnya dengan sabun cuci piring. Bahasa Inggrisnya cuci. Bahasa Inggrisnya cuci apa tadi? Depannya W. Wash. Wash the tadi barang kotor. Piring, sendok, garpu, mangkok, gelas. Dishes. Yes, dishes. Dengan bahasa Inggrisnya? And. With, kalau and done. With some sabun cuci piring, some bahasa Inggrisnya apa yo? Dish washing liquid. Sabun cuci piring cair. Oh, zaman sekarang kebanyakan udah pakai cair ya. Kayak merek Sunlight, merek Mama Lemon. Nah, kan cair tuh. This dishwashing liquid. Tapi jangan pakai
Jangan pakai sunlight ya, ganti yang lain. Titik. Miss, Good. After Bilal, sekarang Adiba. Look at the Miss, picture. Kenapa? emang ada Miss apa namanya sabun cuci piring yang padat? Ada, colek, sabun colek. Oh iya, Modelnya sabun krim. colek. Iya, ada. Zaman dulu pakainya itu. Zaman sekarang udah jarang yang pakai itu ya karena bikin tangan kasar. Next, Adiba. Terakhirnya mau pakai apa? Finally atau last? Apa, Adiba? Finally. Boleh. Finally, jangan lupa L-nya 2 koma. Finally. Keringkan piring-piringnya dan masukkan ke dalam lemari piring. Kering kan? Bahasa Inggris kering. Depannya DR. Drying. Nggak pakai ing, buang ingnya. Dry. Dry apa tadi? Dry. Yang dicuci apa? The plate. No, yang dicuci bukan plates doang. The dish. The dishes. Mm, And taruh. Taruh apa tadi bahasa Inggrisnya? Langkah pertama tadi ada taruh. Apa taruh? Di langkah pertama ada tuh kata taruh. Put. Put them. Them-nya itu untuk menggantikan kata the dishes supaya nggak ada pengulangan kata yang sama. Put them ke dalam. Tadi apa ke dalam? Kalau in itu di dalam, ke dalam ada di langkah pertama. Lihat. Into the lemari piring. Cup. Cup apa? Siapa yang tahu lemari piring bahasa Inggrisnya? Cup. Apa baby? Cup apa lemari piring? Ayo katanya mi tahu. Depannya B lagi. Cupboard. Yes, betul. Bacanya bukan cupboard tapi cupboard. P-nya silent. Cupboard. Yes, good, betul. Cupboard ini kesalahan orang Indonesia nih. Cupboard itu dianggap lemari. Jadi kalau lemari untuk naruh baju, ya sama aja dipakainya cupboard. Sesuai dengan namanya, cup itu cangkir. Berarti ini lemari untuk nyimpen cangkir, barang-barang pecah belah, lemari piring, cupboard, good. Oh, ini ada tambahan nih harusnya ya. Wash the dishes with some dishwashing liquid. Habis dicuci, disabunin nggak dibilas gitu ya? Dibilas dulu ya. Lupa, tambahan. And rinse them well. Nah, kalau kasih instruksi harus jelas. Ini umpama kalau orang yang belum pernah nyuci piring sama sekali nih, nggak tahu cara nyuci piring. Perintahnya, first put the dirty dishes into the sink. Dimasukin barang kotornya, ada betul langkahnya. Langkah kedua, then wash the dishes with some dishwashing liquid. Cuci piring dengan sabun cuci piring. Udah dicuci. Nggak ada perintah rinse them well, bilas dengan sampai bersih. Masih banyak sabun, finally dry the dishes, dikeringin, masukin lemari piring. Salah instruksinya, kurang lengkap. Oke, kita lanjut. Very good. Next, after Adiba, sekarang giliran Wawa. Next instruction, how to brush the teeth. Put the picture in order. Which picture goes first in the first box? Yang mana, Wawa? Picture 1, picture 2, picture 3. Picture 3. Yes. Which picture goes in the box number 2? Picture number 2. Yes, well done. Jadi yang terakhir, picture 1. For the first instruction, step 1, gilirannya Wawa. Pertama, taruh sedikit pasta gigi di atas sikat gigi. Panjang instruksinya dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris pendek nih.
Pertamanya apa? Pertama, first, taruh. Tadi taruh apa taruh? Put, sedikit. Kecil, pakai kata kecil. Lit, Put a little. yes. Si pasta gigi. Tooth, A little toothpaste. yes. Ke atas, kalau into ke dalam, ke atas itu onto. The Miss, sikat gigi. bukannya toothpaste itu ada Oh E-nya. iya, ada E-nya ketinggalan, bener. Yes, that's right. Onto the sikat gigi apa Wawa? Toothbrush. Yes, very good. Toothbrush. Penulisannya satu kata, titik. Well done. Jadi kesalahan kita nih orang Indonesia, kalau naruh pasta gigi sampai penuh nih kayak gini nih. Satu ini diisi dengan pasta gigi. Padahal seujungan aja nih kecil, kalau misalnya ujung kecil doang. Itu udah Sama. bikin berbusa. Nah, itu yang betul. Segitu aja kecil aja udah berbusa. Iya, Next. jadi juga. Kita lanjut. Step 2, gilirannya Fayat. Sikat gigi dengan gerakan memutar. Pakai lalu dulu atau kemudian? Yuk, pakai lalu atau kemudian yang mana nih? Fayat. Then boleh. Jangan lupa koma. Sikat giginya, sikat bahasa Inggrisnya. Brush. Brush the Teeth. yes, betul. Nggak boleh tooth ya. Berarti kalau bilang tooth giginya cuma satu. Oh, giginya banyak nih kita. The teeth dalam gerakan memutar. In lingkaran. Apa bahasa Inggris lingkaran? Circle. Yes, bacanya circle. Apa nak? Circle. Well done. Then brush the teeth in circle. Very good. Lanjut. After Fayat Salim. Terakhir, umurku finally good. Finally, I gargle with water. Nggak usah pakai I, karena kalau kalimat ini termasuk kalimat perintah. Kalian belum belajar kalimat perintah. Gargle with water. Gargle with water. Oke. Sekarang kita lihat dulu perintahnya. Terbalik water tulisannya. Nah, kita lihat perintahnya tadi udah brush the teeth in circle. Bulat. Kalau kata Upin Ipin tuh di film ya. Udah sikatan nih kan banyak nih pasta giginya di mulut berbusa. Terus langkah terakhir suruh kumur-kumur. Kemana sisa pasta giginya? Ditelan apa dibuang? Ditelan apa dibuang? Buang dulu, baru kumur-kumur. Nah ini belakangnya udah betul. Tinggal yang terakhir. Finally, spit out. Spit itu ludahkan. Spit out. Kalau kita ngebuang sisa pasta gigi kan kayak meludah ya. Nah, spit out the sisa excess pasta gigi. Apa tadi pasta gigi? Bahasa Inggrisnya. Spit. Yes, toothpaste. Well done. Toothpaste and gargle with some Miss itu water. Apa? E-nya. Oh iya, E-nya ketinggalan lagi tuh. Kenapa begini nih? Nah, toothpaste harus satu kata ya. Toothpaste and gargle with some water. Ini kayaknya autocorrectnya nih. Dibenerin. Toothpaste and gargle with some water. Nggak pakai kata gargle juga boleh. Kenapa dibilang gargle? Karena biasanya kita kumur-kumurnya ada bunyi. Nah, itu yang bilang gargle. Airnya rada masuk ke dalam tenggorokan. Terus dibuang, jangan ditelan. Atau pakai kata rinse. And rinse itu artinya bilas. Kalau kalian suka bantuin mama nyuci baju pakai mesin cuci, perhatikan di mesin cuci tuh ada tuh tombol rinse. Rinse itu Iya, artinya ada. bilas. Yes. And rinse with some water. Boleh pakai rinse, boleh pakai gargle. Kita ngikutin Salim tadi. Salim pilih kata gargle. Good job. Lanjut, after Salim. Sekarang giliran Ihsan. Put the pictures in order. How to wash the hair. Hair. Which picture goes first? Ihsan. Picture 1, 2, atau 3? Picture 2, Miss.
Picture 2. Ini dulu nih. Picture 1 Picture dulu. 3. Picture 3, good. Terus baru? Picture 2. Yes, and the last? Picture 1. Picture 1 in box number 3. Well done. Now make, ntar. Give instruction. Step 1. Langkah pertama, basahkan rambutnya. Kalau mau keramas dibasahin dulu rambutnya. Pertama Kalau apa tidak pertama? dibasahin dulu, Nggak bisa keramas, sampo-nya nggak mau berbusa. Kecuali kalau keramas kering ya, ada tuh kalau orang sakit keramas kering. Karena nggak bisa dibasahin rambutnya, nggak bisa pergi ke kamar mandi. Jadi ada keramasnya pakai bubuk. Ada bubuk sampo, dry shampoo namanya. Ya, Isan. Pertama, apa pertama? Wash the hair. Basahkan, basah First, bahasa Inggrisnya. basah. Depannya W. 3 Wash. huruf. Kalau wash mencuci. 3 huruf wet doang. Yes, betul. Wet the, apa yang di wet? Apa yang dibasahin? The hair. The hair. Good. And use dan gunakan. Shampoo. Yes, and use the, pakai the. Shampoo bacanya. It's salah. And use the shampoo. Jangan pakai sabun mandi. Karena sabun mandi tuh bikin rambut jadi kering nanti. Wet the hair and use the shampoo. Step 2. Good, Isan. Gilirannya Zafran. bukannya baby dulu. Siapa dulu? Oh iya, baby dulu. Lupa tuh. Ayo, baby. Betul. Baby. Next, Next boleh. Kemudian busakan rambutnya. then Next, busakan next, itu leather. next, Leather. lather The the hair yes. Terus kalau udah bilas. and Oh, pakai keramas dulu ya, belum dikeramas baru dibusain doang. Lather the hair and cuci. wash Keramas. the Wash. hair. Yes. Wash it. Karena udah disebut Wash hair. the Kita pakai pronoun it. Good job. Kita lanjut yang terakhir nih. Bilas dulu ya. Baru dikeringin. Zafran. Terakhir. Pakai apa nih terakhir? Mau pakai last atau finally? finally Oke. Finally. Bilas rambutnya sampai bersih. Rinse. Bilasnya pakai rinse. Rinse. rinse Mm-mm. the Pakai hair the hair well. Salah pakai u. The hair well. Good. Dan well keringkan. and dry And dry. Dengan apa dry-nya? with With good. Eh, handuk. uh Handuk apa handuk? uh Ta, some tahu. Tahu apa tahu? towel Towel. Yes. Towel atau towel bacanya? towel Towel, good. Towel handuk, kalau towel dicolek. Yes, and dry with a towel. Well done. Now you try. Silakan dicoba. Beda-beda dikit kalimatnya boleh. Yang penting intinya, instruksinya betul. Sesuai dengan yang diperintahkan. Umpama keramas. Step-stepnya boleh beda kalimatnya, tapi yang penting mengikuti gambarnya. Dimulai dari pertama dulu ya. Nah, boleh disalin. Boleh ngarang sendiri, boleh disalin. Kurang gede ya, biar kebaca digedein dulu bentar ya. Let me make it bigger for you. Nah.
Miss habis first put the dirty dishes apa ya? Into the sink. Lihat layarnya. Nggak kelihatan di layarnya? Biasanya Enggak Baby dong. split screen. Tinggal dibuka windownya. Di sebelahnya kan window Zoom. Nah, buka sebelahnya, bolak-balik. Window zoom di mana? Di bawah biasanya ada di bawah. Bagian bawah, panel bawah. Pakai laptop kan, Baby? Iya. Oke, habis itu ini. Setiap kalimat kalau udah selesai dikasih titik kan? Yes, betul. Bahasa Indonesia juga begitu sama. Akhiri kalimat dengan tanda baca. Titik kebetulan. Setelah first atau then atau next, finally, pakein koma dulu. Bon, minta ini dong. Untuk rapat. Hah? Untuk rapat. Oke. Ada. Nah. Tergantung baju. Bibi kok nggak pakai kerudung? Gak kelihatan, Bibi pakai avatar soalnya. Ini mama mau makan. Itu kan. Kalau nasinya udah matang. Ini belum matang. Nasi lah. Udah masuk. Udah matang. Oh, belum berarti. Kira aja suruh masak. Rai, tolong masakin nasi, Rai. Aku aja. Rafatnya di mana nih? Di sini suka rafatnya. Di situ. Ya. Masakan kecil aja tolong, Neng. Mungkin tadi saya bilang, Beb, izin dari Iko. Beb, beli ini juga ya, yang iklan tikus. Beli yang dibutuhin. Wah, kebeneran dia ngomong yang dibutuhin. Beli Energen, beli Lemonilo, beli susu outside. Kan Min kan seneng tuh susu outside. Enak ya udah. Madu ya? Udah itu minuman dulu. Ini ada minta Plastik. di dapur. Kenapa konsumsi dulu? Yang kedua apa, Miss? Yang kedua, sikat gigi ya. Brush the teeth. There it is. Betul. Ya nanti kita ambil dulu. Miss, tolong dikeatasin karena baby itu masih yang tadi. Tolong. Oke. Jazakillah. Jazakillah khairan. Ayo, hurry up. Yang page 1. Board kayak gimana? Ya. Sebenarnya ada yang udah halaman 2 nih. Miss, yang kedua gimana sih? Yang pertama? Step berapa? Yang step pertama. First. Oke, selesai yang pertama. Oke. Oke, good. Pindahin kedua. Put a little toothpaste Kakak bantuin. the toothbrush. Bisa. Ini nih. Kenapa Salim? Apanya yang nggak bisa? Apa yang nggak bisa? Disalin, tinggal salin.
Kalau Salim pakai laptop kan? Kalau mau ngecek tulisannya, buka window Zoom-nya ada di panel bawah tuh yang ada lambang Zoom-nya. Beneran, yang ngomong gitu langsung. Untuk balik ke layar dibaca, balik ke screen live worksheet-nya tulis. Miss nggak pakai a circle, nggak pakai like in a Nggak pakai. circle. No need for that. In circle. Atau kalau mau pakai kata movement, in circular movement. Yang ketiga, Miss, tolong. Kasih, Miss. Miss tolong yang keduain dong. Tolong. Oke. Jazakallahu khairan. Miss itu yang put a little to space Heeh. on to itu into deh. Beda. Onto. Kalau into ke dalam. In dalam. Kalau on di atas. Onto ke atas. Tadi di bawah mana? Dah, yang ketiga. Miss yang kedua dong. Oh, kedua lagi. Alright. Iya tolong. Jazakillah. Wah, jazakillah. Yang ketiga apa, Miss? Yang Oke. keduanya. Bagian kedua. Loh, kok Next, hilang, Miss? lather the hair and wash it. Lather itu dibusain. Jadi kalau sampo dibusain, sabun dibusain, itu namanya lather.
Kosakata udah banyak nih. Dari instruksi 3 macam ini ya. Yang pertama tadi do the dishes, wash the hair. Salah. Brush the teeth and wash the hair. Paling sering tuh penggunaan kata kerja put sama add. Miss, tolong ke Dua. yang nomor Oke. satuin dong, Miss. Tadi ada yang kurang. Yang pertama? Ya. Oke. Kasih. Anytime. Miss, kalau pakai next gak apa-apa kan? Boleh, bebas. Mau pakai next and then after that bebas. Miss, tolong Finally-nya yang mau diganti tigain less dong. juga boleh, diganti less. Jazakillah. Mami minta kikut. Kalau tengah mah main-main aja ke rumah Nin gitu. Bentar, Mati. lupa unmute. Yes, oke. Waalaikumsalam, Sal. Alhamdulillah, you made it. Kikutnya taruh di chat Zoom ya. BFM SPL AL5Y. There it is. Boleh, Sal. Yang lupa keycode-nya lihat di chat ya. Ctrl B. Ya, ketik manual ya, ketik manual. Iya, kayaknya nggak bisa di copy ya. Kayak settingannya perasaan bisa pakai ngopi deh. Ini Wawa ganti Aku bisa, Miss. ulang lagi. Oh, bisa ngopi. Oke, good. Coba cek dulu siapa yang sudah. Iklannya gagu banget nih. Iya nih. Sudah ada Wawa. Oke, Wawa yang cek dulu. Penggunaan tanda baca, huruf besar. Harus diperhatikan. Harus pakai huruf besar yang itu. Yang first pertamanya, yang pertama. First F-nya besar, then T-nya besar. Yes, betul. Good. Yes. Excellent work. Betul semua huruf besar tanda baca. Nggak ada typo. Excellent work, Wawa. Kalau misalnya ada typo dikit selama nggak merubah arti, masih dimaafin. Umpama nih, kan kalau kamu huruf apa ya? Huruf U sama I kan sebelahan tuh, kepencet. Nah, kalau nggak berubah arti dimaafin. Udah, Miss. Aku, Miss. Oke, cek dulu. Keycode-nya udah pakai? Udah dong. Cek dulu. Masih inget aku. Masya Allah cepet amat ingetnya. First put the dirty. Yes. Yes, tanda bacanya nggak ketinggalan. Good. Aku hampir kelupaan, Miss. Apanya? Kelupaan tanda baca. Itu titiknya. Oh, titiknya. Yes. Oh iya, ini ada satu nih dikit nih. Setelah koma, ini kelupaan aja nih karena yang lain pakai spasi. Setelah tanda baca, umpama koma atau titik, terus diikuti dengan kata berikutnya. Pakai spasi satu ketukan.
Nah, contohnya nih tadi ya. Then, koma, spasi, satu ketukan. Wash the dishes. Titik juga sama. Jadi setelah tanda baca, kalau kita mau lanjut nulisnya dengan kata berikutnya, kasih spasi, satu ketukan setelah tanda baca. Oke, good. Masih dimaafin nggak apa-apa? Great job. Tunggu, Miss. Ini Ah, lagi validating. yes, oke. Oke, Isan. Ih, kodarullah nggak apa-apa ke restart lagi. Nggak apa-apa, nanti nyusul aja ya, Isan ya. Habis ini kita mau main quiz dulu nih. Udah, Miss. Oke. Yes, baby juga udah. Cek dulu tanda baca huruf besar. Terus Yes, kayaknya betul. Mm-mm. Kenapa kayaknya kayaknya? kayaknya keyboard aku kesalin karena sering ngerjain deh. Ih, otomatis keluar ya? Iya, otomatis Yes, keluar tapi aku nggak salin. betul. Kalau udah sering ngerjain otomatis kesimpan datanya keluar sendiri. Arahin aja kursornya ke kotaknya, nanti keluar sendiri hurufnya. Yes, lengkap. Well done, baby. Ya. Iya. Sambil nunggu yang lain, yang sudah boleh ngerjain Quiz. quiz. Yes, Yeay. Mister kasih contoh dulu. Gampang Oke. banget ini. Cuma Kalau diurutin gampang ya. baby sinyal. Mah kalau gampang, Miza langsung bagiin. Jadi cuma diurutkan. Which sentence should be put as step 1? Langkah pertama, ini resep nih ceritanya. Oh, bukan resep. How to make peanut butter and jelly sandwich. Oke. Is Roti easy. pakai selai kacang dan jelly. Apa rasanya Oh itu ya. ya? Oh ya. Go. Nah, jadi ini kalimatnya nggak berurutan. Kalimatnya nggak berurutan. Kalian tinggal taruh Miss langkahnya. Julia Yang pakai itu ya laptop. Ya apa? Mm-mm. Hmm. Jadi langkahnya ini masih nggak berurutan. Nggak perlu kita geser kalimatnya. Yang perlu diurutkan langkah-langkahnya aja. So the first thing you need to do is to find step 1. Kira-kira step 1-nya yang mana nih ya? Apakah eat the sandwich? Yang paling Nggak atas, mungkin Miss. ya. Paling atas. Oke. Get 2 slices of bread. Ambil 2 lembar roti, peanut butter, selai kacang, jelly, and a knife. Step 1 taruh ini. Kalau eat the sandwich, step berapa nih? Six. Six yang terakhir. Good gitu ya. Jadi dibaca dulu kalimatnya. Yang sudah latihannya boleh langsung main quiz. Sal boleh langsung main quiz. Isan juga. Baby juga. Yes. Nanti yang lain bisa cek. Kalau kendala jaringan nanti nyusul aja latihannya. Kalau emang latihannya latihan online, Zoom-nya online, perlu jaringan yang kuat. Miss, aku Mm-mm. langsung quiz gak apa-apa ya? Boleh. Yes, ada Fayat. Great job. Di kelas Miss Julior pembiasaan menulis yang benar ya, pakai huruf besar. Nah, Fayat huruf besar F-nya nih. Huruf besar, tanda baca. Tadi Miss Julior bilang setelah koma, kasih spasi satu ketukan. Kalau sudah titik, terus mau disambung lagi dengan kalimat baru, kasih spasi satu ketukan. Finally, yang double itu L-nya, bukan N-nya. First put, yes, yang ini yang kedua dimaafin nih. Next time diingat-ingat juga untuk semua nih ya. Setelah tanda baca, kasih spasi satu ketukan. Yang kedua finally-nya betul nih. Yang ketiga betul semua nih, setelah koma kasih spasi satu ketukan. Tapi tanda bacanya yang terakhir kelupaan. With a towel, titik. Oh, tadi rinse well-nya belum ada nih ya. Lather the hair and wash it. Keramas. Masih berbusa. Finally, terakhir, dry the hair. Belum dibilas nih Jadi rambutnya. selesai. Langsung dikeringin. Jangan lupa tulis namanya di leaderboard. I'm done. Oke. Tadi cek dulu. Oh, belum. Ya ampun, ada yang pakai avatar juga.
Let me check the leaderboard. Cek dulu leaderboardnya. Wah, isinya. Kamu kelamaan gitu kan. Oke. Iya, sudah ada Baby and Wawa. Well done. Beda 40 detik. Mm-mm. Tapi Only 40 seconds separated. Jadi cepet-cepetan nih. Urutannya betul dan cepat waktunya. Baby tadi agak keliru, tapi Baby itu Langsung betulin ya sebelum submit. Iya. Iya, deng. Cek lagi. Siapa berikutnya? Oh, belum ada. Belum ada. Start. Udah bisa pencet start. Step 1. Belum. Get 2 slices of bread, peanut butter, jelly, and a knife. Step 2. Spread Punya Baby Mas peanut slices butter. sandwich diagonally itu di paling terakhir. Masa yang terakhir eat Iya. the sandwich dulu. Step 6-nya. Bukan itunya. Apa tuh ini Oh, letak slice. kalimatnya. Ya, Iya. ya. Spread peanut butter on one slice of the bread. Step 3. Then Mau di paling spread jelly on the other slice. Step 4. Put the 2 slices of bread together. Satuin. Lembaran rotinya disatuin. Step 5. Slice the sandwich diagonally. Itu dipotongnya diagonal. Miring ya. Melintang. Jadi bentuknya seperti to form 2 triangles. Membentuk 2 segitiga. Kenapa? Belum ada linknya. Masa? Udah. Oh, terputus ya. Coba cek di chat Zoom-nya. Lihat bagian lagi nih. Pantesan. Nah, linknya ada di chat Zoom. Miss, kenapa ada lagi word wall-nya? Ada yang terputus tadi, linknya nggak kedapetan. Cek leaderboard. Siapa aja yang udah ada? Fayad is in first place. Waduh, Betty nih sama Baby nih. Beda tipis. Cuma beda 4 detik. I'll give you 2 more minutes. 2 menit lagi Oh yang no, main. I have to. Oh yeah, I'm done. Wih, udah. Kayak sih. Kalau udah gede kayak gitu sama. Habis ini kita ngerjain latihan lagi ya. How to make pancakes. I love Cara pancake. membuat pancakes. Bahasa Indonesianya apa ya pancakes? Kayaknya nggak ada kue dadar ya. Nggak cocok. Baby suka, enak. Pancakes. Apalagi pakai madu. Yes. Itu tangan pakai Pancake itu sarapan. Udah. Oke, cek dulu. Where are you at? Peringkat berapa nih? Apa yang tadi udah? Tunggu, ini, waduh, oke nih. Tunggu ya, aku agak lemot. Ada. Nah. Yes, Bilal is in first. Fayad is in second, followed by Hamza in third, Zafran in fifth. Baby is in fifth, Zafran in fourth, Isan in sixth, and Wawa in seventh place. Boleh. Latihan boleh diulang lagi, boleh. Kuis juga boleh diulang lagi. Yuk kita lanjut dulu ya dengan latihan berikut ini. Oke,
Kita reading comprehension namanya. Ini jenis nanti kalian belajarnya di SMP sebenarnya. Jenis karangan ini, jenis bacaan ini namanya procedure text atau procedural text. Teks prosedur. Yang dimaksud dengan teks prosedur itu biasanya teks yang menceritakan resep, bukan menceritakan apa, menggambarkan, menunjukkan resep, cara memasak, cara membuat kue, atau yang berhubungan dengan manual, cara melakukan sesuatu. Langkah-langkahnya namanya ini procedure text. Kita belajar sequencing ini sebenarnya dalam pelajaran procedure text nanti di SMP. Kalau jenis teksnya ya. Oke, kita lihat. How to make pancakes. Ingredients. Apa nih ingredients artinya ya? Bahan-bahan. Bahan-bahan. Dan dibilang ingredients tuh bahan-bahannya kayak tadi kalau bikin kue bahan-bahannya telur, tepung. Nggak boleh dibilang ingredients tuh bahan-bahan. Kertas, lem, pita. Nah itu bukan bahan ingredients. Itu namanya materials. Bahan-bahan yang disebut dengan material, materials. Jadi kalau bikin kerajinan, bahan-bahannya disebut materials, paper, glue, umpama ribbons, umpama. Perbedaannya itu penggunaan ingredients and materials. Cara bacanya nih ukurannya. Kalau kita nyebutnya angkanya berapa nih? 1, Kedua. 1 Satu per 2. setengah kalau nggak 1,5. Betul. Kalau 1/2 setengah. 1,5 cups. Kalau di luar negeri nih kita bikin kue jarang ditimbang-timbang. Ukurannya pakai cups. Pakai gelas atau mangkok ukur ya. Takarannya ada. Jadi nggak pakai ditimbang-timbang kayak di Indonesia. Bacanya 1,5. Tulisannya HALF. L-nya nggak boleh bunyi. Ini bacanya half, artinya setengah. 1,5. 1 itu bahasa Inggrisnya apa? One. 1. Berarti 1,5 bacanya 1,5. Sama-sama yuk. 1,5. 1,5. Yes, disambung. NE-nya jadi ene. Ene. 1,5. 1,5. That's it. 1,5. Sekarang ada lagi nih 1/4. 1/4 atau bacanya 1/4 ya. Bahasa Inggrisnya 1/4 itu yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dipakai dulu. Nah. Quarter. Yes, ada E-nya. Quarter. Atau kalau bahasa ininya 1, satu lagi. Ada penyebutan lain. Kalau ini terlalu baku matematika. 1/5. Nah, 1/4, 1/5. Yang gampang, a quarter. Ini yang umum dipakai. Jadi kalau 1/4 bacanya gimana nih? 1/5 bukannya 1/5, Mami. Mana dia? Iya 1/5, 1/4. Oh salah, yes. Oh bener 1/4. Nah 1/5 1/5. Lupa. 1/4. Bacanya jadi 1 apa nih 1/4? Quarter. Yes, 1/4. Salah tuh. 1 and disambung nih, and a quarter. That's it, 1 1/4. Kalau umpama nih ukurannya 3/4, bahasa Inggrisnya 3 dulu. 3 1/4. No, nggak pakai buang NE-nya. 3/4, 3/4. 3/4, 3/4 ya. Bahasa Inggrisnya penyebutannya begini. Umpama ntar nih kalau lihat mama bikin resep. Ada ukurannya 1/4 gelas belimbing umpama.
3/4 gelas takarannya. Nah, udah tahu bacanya 3/4. Oke, kita lanjut. Jadi ini takarannya. Kalau teaspoon, apa nih bahasa Indonesianya teaspoon? Spoon itu sendok. Tea itu Sendok teh. Berarti sendok apa nih? Sendok 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 besar, sendok makan apa sendok yang kecil? yang kecil. Yang kecil, kita nyebutnya sendok kecil ya. Sendok teh, sendok kecil. Kalau tablespoon berarti sendok yang apa nih? Sendok meja? Oh, ngertinya bukan sendok meja. Sendok Sendok apa nih? Sendok yang besar. Sendok makan, betul Wawa. Tablespoon artinya sendok makan. Takarannya begitu kalau di barat tuh resepnya seperti itu, bukan pakai umpama 50 grams of flour, nggak pakai gram-graman. Oke, instructions, ini langkah-langkahnya. Nanti kalau kita nyebut ini kan ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gunakan sequencingnya tadi. Transition words. First, put the flour. Langkah kedua. Next, atau mau diganti then boleh. Langkah ketiga, and then. Langkah keempat, after that. Langkah kelima, next, terakhir, finally. Pokoknya langkah terakhir disebutnya finally atau last. Kita baca dulu langkahnya. Kita mulai dari bawah. Dari Sal. Yang pertama pakai sequencingnya dulu. Yuk Sal. First, mic-nya. Oh, Sal nyimak tadi dibilangnya. Baru nyampe dari sekolah. Kalau gitu Zafran dulu yuk. Zafran. First. Mana First, Zafran? Oke. first, put the flour, Baking baking powder. powder, salt, and sugar in Salt. large bowl. Oke, dikit lagi. Ini bacanya sama kayak bunga. Bahasa Inggrisnya bunga apa nih? Tepung terigu Flour, bacanya. Bunga. Bahasa Inggrisnya bacanya gimana? Bunga. flour, flour. Nah, sama bacanya. Put the flour. Flour. Sekali lagi yuk. Put the flour, baking Baking powder, powder. salt, Salt. and Bunyinya O. sugar, Salt. salt, and Yes. sugar Yes. in In a a large. large bowl. Yes. Large artinya sama dengan big. Put the flour. Bacanya tadi udah betul nih. Intonasinya naik-naik. Kalau ada banyak koma nih ya. Intonasinya naik-naik ke puncak gunung. Enggak ya? Naik-naik. Terakhir turun. Put the flour, baking powder, salt and sugar in a large bowl. Nah gitu caranya. Good. Lanjut. After Zafran. Isan. Step 2. Mau pakai apa transition word-nya? Pakai next, and then, atau after that? Miss, bukannya habis Zafran baby Zafran baby dulu ya. Iya lupa. Baby, ayo. Baby dulu. Kenapa? Yang step 2, yuk dibaca. Pakai transition two. words-nya. Take a well. Oh, pakai dulu next atau then atau after that. After that, make a well in the center and pour in the milk, egg, and Lanjut, ini salah nih. And melted butter. Butter. Mix until smooth. Yes, ada kesalahan. Harusnya ini nyambung ya sama yang ini. Make a well. Well itu apa ya artinya? Sumur. Nah, jadi ceritanya nih di dalam bowl. Ceritanya nih bowl. Suruh masukin kan tadi flournya, baking powdernya, semua. Ini bahan-bahan kering namanya dry ingredients. Suruh bikin well. Kalau sumur itu kan ada lobangnya. Nah, dilobangin nih tadi tepungnya, campuran tepungnya. In the center and pour in, tuang. Bacanya pour. Betul tadi baby bacanya. Bukan pour tapi pour. Tuang ke tengah-tengah nih in the center di lobang tadi. The milk, egg, and melted butter. Jadi bahan cairnya semua dituang ke dalam lobang tadi. Lobang sumur yang dibikin sumur tadi. Oke lanjut. Step 3. Ini berarti step 3 nih. Gilirannya Isan. Mau pakai apa nih transition words-nya? Isan.
Ya, dibaca. Heat Mana a nih, Isan? lightly oiled Oh, pakai apa dulu? Next, and then after that? Then heat Mm-mm. a lightly oiled frying pan. Excellent word. Betul bacanya. Lightly, GH-nya silent. Oiled, betul bacanya bukan oiled. Well done. Jadi heat, panaskan. A lightly oiled frying pan. Penggorengannya diolesin dengan sedikit minyak. Tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak. Next, step 4, gilirannya Salim. Mau pakai apa transitionnya? After that, and then, And then next. Boleh. Pour, bunyinya O. Pour, pour or scoop the butter batter, mm-mm, onto the frying. frying pan. Yes, batter, adonan. Kalau dalam bahasa Inggris adonan itu ada dua macam. Sama sih bahasa Indonesia juga ya. Ada adonan cair. Bahasa Inggrisnya adonan cair, batter. Batter ini adonan cair, adonan bakwan, pisang goreng, termasuk pancake cair. Disebutnya batter atau batter. Yang penting bukan batter. Batter itu lebih baik. Batter itu merek biskuit. Batter. Kalau adonan yang kental kayak adonan pizza, roti, donat disebutnya dough. Yes, ingat aja mainan anak-anak dulu kalian kecil. Play-doh kayak adonan tuh. Bacanya dough, GH-nya silent. Good. Langkah terakhir giliran Fayat. Ya. Terakhir, pakai apa terakhir? Less Brown brown on both sides sides. and serve hot. Yes, brown on both side. Coklatkan kedua sisinya. Berarti si pancakes-nya mesti dibalik. Nah, harus coklat atas bawah. And serve hot. Sajikan panas. Emang pancakes enaknya makan panas-panas. Kayak baby dituang honey atau pakai butter. Nanti butternya melting. Meleleh. Jadi di flip. You have to flip the pancakes. Kalau mau dibalik pancakes-nya tunggu keluar bubble-bubble tuh bolong-bolong kayak martabak. Nah, baru dibalik. Kalau enggak nanti dalamnya masih basah. Nah, buat tugas. How many contoh ya. Kita jawab aja langsung yuk. Nanti kalian buat tugas aja. Lanjut, tadi Fayat, sekarang Wawa. How many ingredients do you need to make pancakes? Kita balik ke atas. How many ingredients? Dihitung ayo. 5. Yes, betul. 5, tulis aja 5. Kayaknya pakai huruf deh. Nah, pakai angka juga nggak apa-apa. Nanti kalau salah Hamijol betulin. Next, after Wawa, Bilal. What do you do after you make a well in the center? Jadi kalau cara menjawab kalimat dalam soal bacaan nih ya, namanya soal bacaan. Cari kata kuncinya. Oh, make a well, cari aja kata well. Nanti jawabannya nggak jauh-jauh dari kata yang kita buat sebagai kata kunci. Karena kan bacaan tuh panjang ya, kita bingung nih kalau ujian yang ada bacaan gak usah dibaca bacaannya. Langsung aja lihat soalnya, cari kata kunci, tinggal cocokin sama bacaannya. Jawabannya nggak jauh-jauh dari kata kunci. Clue-nya ada kata after ya, sesudah membuat sumur. Berarti kita lihat ke atas. Cari kata well. Ada di step berapa nih, Bilal? Step 1, 2, 3, 4, atau 5? Ketemu kata well? Mana Bilal? Bilal. Ketemu, Miss. Ketemu. Step berapa? Step 2. Step 2. Iya, step 2. Kayak lagunya New Kids on the Block. Nggak kenal kalian ya? Nah, karena dibilang after make a well, selanjutnya berarti ini jawabannya. Pour in, dibaca sama Fayat, sama Bilal. Pour in the milk, egg, and melted butter. Mix until smooth. Yes, itu jawabannya. Untuk nomor 2. Good. Number 3, sekarang giliran Hamzah. Adiba dulu, salah. Do you need a stove to make the pancakes? Ini logika nih. Nggak ada di bacaan.
Stove, apa stove ya? Siapa yang tahu? What does stove mean? Apa-apa, Me. stove artinya? Kompor. Yes, kompor. Apa Adiba? Do you need a stove to make the pancakes? Yes or no? Yes. Yes. Yes apa? Yes. Lengkapin. Yes. Yes apa? Lihat depannya. Depannya pakai apa? Depannya pakai apa nih? Lihat kalimat tanyanya depannya pakai apa nih? Yes, Yes, I do. Yes, I do. Selesai. Jawabannya segitu doang. Yes, I do. Ini namanya kalimat tanya yes, no question. Karena jawabannya cuma perlu yes atau no. Tapi jangan jawab yes doang. Kalau dalam tertulis ya lengkap. Kecuali kalau lisan yes. Boleh-boleh aja. Tulisan lengkap yes, I do. Kenapa pakai do? Karena depannya nih kata tanyanya pakai do. Kalau depannya pakai have berarti yes, I have. Kalau depannya pakai am, yes, I am. Tinggal ngikutin aja kata tanya di depannya. Next, number 4. Sekarang giliran Hamzah. Do you need to flip the pancakes when cooking? Yes or no? Flip itu dibalik. Perlu dibalik kan nih? Yes, Yes apa? I do. Yes, I do. Perfect. Mesti dibalik. Kalau nggak dibalik, gosong nanti. Lanjut. Siapa yang bisa jawab nih? What kind of flour do you use in the recipe? Jenis tepung terigu apa yang dipakai dalam resep? Apa, baby? Dari kata flour, jawabannya ada di... All purpose. Yes, all-purpose flour. Boleh, Isan pakai 5 ingredients, boleh dilengkapin. All-purpose, pakai strip ya. All-purpose flour itu tepung serbaguna. Contohnya tepung segitiga biru. All-purpose flour. Nah, selesai. Yang berikutnya tinggal true or false. Sesuai dengan bacaannya. You need to break the egg before pouring it into the well. Oh iya jelas, ini logika ya. Perlu memecahkan telur sebelum dituangkan ke dalam tadi well. Make a well. Iya harus dipecahin dulu. Kalau enggak kebawa semua sama kulit-kulitnya. Tinggal klik true gitu doang ya. True or false. Buat tugas cara ngumpulinnya sama kayak tadi. Key code-nya sama. Nah, berarti ini tuntas sudah bahasan kita tentang sequencing. Kalau umpama nih di rumah mama lagi nyambel. Kalian bikinin aja sequencingnya. First, wash the bawang merah, shallots, cabe, and chilies. Pakai tomat. Shallot, chilies, and tomato. Cuci dulu. Next, diurutin. Jadi supaya kalian lancar, tahu cara giving instruction, cara ngasih perintah yang runtut, yang berurutan. Kalau umpama mama mau bikin kopi buat papa. Nah, disequencingin aja. First, boil some water. Masak air, rebus airnya. Next, add some sugar and coffee into the cup. Disequencingin. Gampang. Pakai penggunaan bahasanya sederhana dalam kegiatan sehari-hari. Berarti nih next meeting kita bisa main Kahoot tentang sequencing. Yes. Okay, before I end this class, does anybody have questions? Ada pertanyaan dulu nggak? Kenapa? Aku Hukum nih. Yes, kenapa? ngeliat tugasnya di mana, Miss? Ada di Google Classroom. Linknya ada di deskripsi grup WhatsApp. Oke, Nanti Miss. tinggal klik linknya, masuk, buka classwork-nya. Tugasnya dari situ. Kalau yang sudah ngumpulin, udah ngerjain di Zoom, berarti nggak ada PR. Kan nanti dapat notifikasi di Google, di email. Kalau yang sudah ngerjain di Zoom, abaikan notifikasinya. Kalau yang belum, kayak tadi umpama jaringannya lagi lemot, telat tadi datangnya belum ngerjain, jadi ada PR. Jadi 2 PR-nya ya. Kalau yang sudah ngerjain berarti PR-nya 1. Oke, any more questions? Ada pertanyaan lagi nggak? No. Gampang ya. Kalau Ya. sequencing ini gampang, lihat aja gambarnya. Kosakatanya gampang, yang pendek-pendek aja kayak tadi kita bikin kalimat perintah.
Yang tadi how to wash the dishes, how to brush the teeth. Nah, pilihan kosakatanya yang gampang-gampang. Alright, till next week. Thanks so much everyone for joining my class. I'll see you again next week, same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time. Thank you, Miss. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Wajazakillahu